Halo semuanya, salam sehat. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar. Ada banyak pertanyaan yang masuk ke WA dan inbox saya. Mereka menanyakan mengapa Gereja Katolik masih mengadakan misa seperti biasa, sedangkan gubernur, pemimpin daerah sudah mengeluarkan surat yang terkait kegiatan keagamaan sebisanya dilakukan di rumah saja dan diupayakan tidak mengumpulkan orang banyak. Apa gereja tidak mau belajar dari kasus yang terjadi di Korea? Ada juga pertanyaan yang menanyakan keberadaan dari kantong kolektor yang berkeliling di dalam misa, yang menurutnya adalah cara penyebar virus yang paling cepat. Dan mereka minta saya untuk menyuarakan pada gereja mengenai hal ini. Ditambah lagi hari ini ada tabisan Uskup Ruteng yang konon akan dihadiri 7.000 orang. Saya menjawab kepada mereka bahwa saya bukan siapa-siapa dalam struktur gereja, dalam lingkup paroki saya maupun di kelompok-kelompok kategorial. Saya tidak punya hak menyuarakan apapun, tetapi mereka tetap mengharapkan saya bisa terketuk hatinya untuk bicara sesuatu mengenai hal ini, karena konon katanya bisa membantu memberi pencerahan kepada mereka. Peperangan dalam diri saya antara berani mengangkat topik ini atau diam, tidak mau ikut-ikutan, terus saja berkecamuk dalam diri saya. Sampai suatu pagi, sepulang misa pagi, di depan pintu kapela ada seorang bapak berkata-kata dengan sangat keras dan diulang-ulang terus. Tidak usah takut sama virus corona. Kita bisa mati kapan saja. Bisa kena DB, bisa kecelakaan. Maka tidak perlu takut dengan yang namanya virus corona itu. Hanya orang yang tidak beriman saja yang takut. Dan seterusnya dan seterusnya. Bapak itu semakin kencang ngomong dan diulang-ulang terus. Saya sangat tidak tahan mendengarkan teriakan-teriakan keras itu. Hampir saja saya teriak, "Goblok kamu." Saya bersyukur saya bisa menahan diri. Secepat-cepatnya saya menghampiri motor saya di tempat parkir dan saya pergi dari tempat itu tanpa saya berkomentar apapun. Dan lebih beruntungnya lagi, pagi itu adalah jadwal senam pagi saya. Maka dengan secepat pula saya bisa melupakan emosi itu, menghilangkan emosi tidak nyaman itu. Dan hari ini tanpa sengaja pula, ketika saya membuka Facebook, saya membaca status seseorang yang tidak saya kenal, yang bila saya lihat dari status-statusnya yang lainnya, kelihatannya orang ini adalah pemerhati Gereja Katolik. Dia menuliskan besar-besar di dalam statusnya. Dia menghimbau agar umat Katolik mendengarkan kata dari pemerintah untuk tidak ke gereja, untuk misa minggu, dan mengikuti contoh dari Bapak Paus Fransiskus. Dan kedua kejadian itulah yang menggerakkan hati saya untuk berbagi pendapat. Semoga pendapat saya ini
bisa juga menjadi jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya. Saya mengatakan tidak mudah memang menjadi seorang pemimpin, karena keputusan apapun yang ia ambil pasti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Apalagi dalam menghadapi pandemi dan keadaan yang mencekam seperti ini. Kadang nalar kita sudah tidak lagi mampu berfungsi dengan bijak dalam menanggapi keputusan-keputusan besar dari pemimpin kita. Apalagi bila itu tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Ada dua ketegangan besar dalam bersikap dalam menanggapi kejadian ini. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang mengerti betul mengenai virus corona ini. Para dokter, para ahli, dan orang-orang atau keluarganya yang mengalami langsung, yang sudah mengalami langsung dengan dampak virus corona ini. Mereka akan meneriakkan dengan keras bahwa kita harus taat dan mengikuti surat edaran dari gubernur dan belajar untuk taat. Jangan mengadakan peribadatan yang mengumpulkan orang banyak, termasuk perayaan Ekaristi tentunya. Ayo kita kerjasama dan saling peduli. Yang kedua adalah kelompok orang-orang yang menganggap orang-orang tipe nomor 1 tadi adalah orang yang berlebihan, yang tidak beriman, dan orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Mereka selalu mengatakan tidak usah takut dengan virus corona. Kita bisa mati kapan saja tanpa virus ini. Sakit kanker, jantung, DB jauh lebih banyak dan bahaya daripada virus corona. Maka jangan terlalu melebih-lebihkan keadaan toh. Air suci itu sampai kapanpun tetap air suci. Yang mengusulkan air suci sementara ditiadakan adalah orang yang kurang imannya. Hadapi corona itu dengan koronka. Salam-salaman itu adalah kesopanan dan adat kita. Jangan ketakutan sampai senyo begitu. Saya aja tetap salaman. Kamu aja yang paranoid. Atau mengatakan, toh kita semua ke gereja ini adalah orang yang sehat. Kenapa mesti takut? Ketegangan antara dua kelompok ini tidak bisa kita nilai lurus-lurus saja, yang satu salah dan yang lain benar. Tergantung bagaimana pikiran bawah sadar kita memberi konten, memberi rasa, dan memberi emosi pada kejadian itu. Nah, konten, rasa, emosi itu juga tergantung dari informasi yang terbanyak mana yang masuk ke dalam pikiran kita. Satu, bila informasi-informasi yang menakutkan, yang tiap hari bicara tentang korban-korban yang tidak tertolong, tentang apa yang terjadi bila kita masih bandel dan melalaikan semuanya. Ataukah kedua, berita-berita positif, bagaimana kita menjaga diri kita masing-masing, bagaimana dunia kedokteran sudah menemukan obat antivirusnya. Bila informasi pertama yang tiap hari masuk ke dalam pikiran kita, maka jangan salahkan bila kita akan mengambil sikap seperti golongan orang-orang yang membabi buta menentang apapun yang diputuskan pemimpin kita yang tidak sesuai dengan ketakutan mereka. Tetapi bila informasi yang kedua yang lebih sering kita baca, kita tonton, maka mungkin kita akan menjadi orang yang lebih adem, lebih sedikit bijak dalam berpikir.
tetapi tentu dengan menyertakan akal budi dan kemampuan berpikir dalam diri manusia juga tentunya. Nah, bagaimana pendapat saya? Secara manusia, jujur saya takut juga. Tetapi saya juga belajar menelaah semua hal yang terjadi di dunia ini dengan iman dan melibatkan akal budi dan nalar saya juga tentunya. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat beberapa hal kritis yang mungkin bisa membantu kita untuk bersikap lebih netral, lebih dewasa, dan lebih tenang dalam hal ini. Yang pertama, kita ini umat Katolik, perayaan Ekaristi dan Paskah itu adalah puncak perayaan iman kita. Dalam hal ini, kita tidak bisa melakukan ibadat streaming atau ibadat online yang mungkin bisa dilakukan oleh beberapa gereja Protestan, tetapi pasti bukan untuk gereja Katolik, karena puncak ibadat Ekaristi seperti yang kita tahu adalah konsekrasi dan komuni kudus, dan tentu ini tidak bisa dibagikan kepada umat secara online. Yang kedua, masalahnya sebenarnya bukan terletak pada kita tidak hadir di Ekaristi Kudus atau ibadat Ekaristi Kudus ditiadakan untuk sementara oleh gereja. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sanggup untuk melockdown diri kita sendiri untuk tidak beraktivitas apapun yang melibatkan atau yang membuat kita bertemu dengan banyak orang. Kalau kita ngotot kita tidak ikut misa atau gereja harus meng-off-kan misa kudusnya, sedangkan kita setiap hari masih tetap ke pasar atau ke supermarket untuk membeli kebutuhan dapur kita sehari-hari. Apakah itu masuk akal? Kita ribut, teriak-teriak supaya orang Katolik jangan ke gereja mengikuti misa kudus. Atau gereja Katolik harusnya meng-off-kan misa pada hari Minggu sesuai dengan anjuran gubernur. Sedangkan untuk kebutuhan perut, untuk ke pasar tradisional atau supermarket, kita nggak bisa stop. Kita tetap harus melakukan. Khususnya seperti saya tiap hari tetap ke pasar. Karena saya tahu suami saya, anak-anak saya, cucu saya perlu makan. Jadi saya harus ke pasar. Ditambah dengan beberapa dagangan saya yang perlu bahan baku di pasar. Jadi saya tetap tiap hari ke pasar. Lah kalau saya tiap hari tetap bandel ke pasar, lah kenapa? Misa kudus saya tidak bandel untuk tetap misa kudus. Apakah karena kebutuhan perut itu menyangkut hidup dan mati, sedangkan kebutuhan untuk misa kudus ya boleh-boleh aja? Itu adalah pertanyaan kritis kita. Kalau kita berani teriak-teriak untuk tidak usah misa pada hari Minggu atau misa kudus di-off-kan, harusnya kita juga berani teriak-teriak. Nggak usah ke pasar. Kebutuhan perut itu sudah diabaikan saja. Maaf, ini saya ngomong mungkin terlalu terus terang, tapi itulah yang ada di pikiran saya, supaya kita lebih jelas melihat persoalan dengan dua sisi. Yang ketiga, sebaliknya juga, saya mengharap kita bisa berpikir untuk lebih luas dan tidak naif. Coba bayangkan, semua pertemuan KBG, latihan kur, persekutuan doa, dan lain-lain dihentikan. Sedangkan misa kudus tetap berlangsung. Kalau dipikir secara normal dan kita mau jujur, bukankah pertemuan KBG, persekutuan doa, dan latihan kur, jumlah umat yang hadir jauh lebih sedikit
dan bisa diatur untuk cuci tangan, untuk ambil jarak 1 meter, dan lain-lainnya. Sedangkan di misa kudus, kita sulit untuk mengatur itu. Kenapa kalau misa kudus boleh? Kenapa misa kudus kita tetap berlangsung, kita tetap datang? Sedangkan untuk semua kegiatan yang lain kita harus off. Itu pertanyaan kritisnya. Yang keempat, kadang-kadang kita ini bicara dan berpikir dengan pikiran yang sedikit sempit, yang seakan-akan benar dan harus demikian. Semoga kita semakin sadar dan waspada. Yang bahaya itu sebenarnya bukan orang yang sakit yang menyadari bahwa ia terjangkit, tetapi adalah orang yang sehat, yang tanpa gejala apapun, tetapi merupakan pembawa virus yang dengan bebas dia pergi kemana-mana tanpa terdeteksi, dan dampaknya akan menyebar meluas dengan sangat cepat. Sedangkan kita sadar sesadar-sadarnya bahwa pemerintahan kita mungkin belum sekuat negara yang sudah berhasil mengalahkan pandemi corona dalam waktu yang hanya 2 bulan saja. Semoga sedikit perenungan ini, pertanyaan-pertanyaan kritis ini membuat kita lebih bijak. Salam sehat dan tetap waspada, menjaga diri masing-masing dengan sungguh-sungguh dan serius. Salam.